Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini adik-adik semuanya bersama dengan Pak Asep bisa kembali lagi mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghafal Al-Quran surat Al-Falaq. Dan tidak lupa, marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi kita semua, junjunan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Adik-adik semuanya, marilah kita awali pembelajaran di pertemuan kedua ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua, terutama adik-adik, bisa memahami pembelajaran yang hari ini Pak Asep sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembahasan, Pak Asep mau tanya dulu nih kepada adik-adik. Adik-adik gimana? Sudahkah mengawali hari ini dengan membaca Al-Quran? Apakah adik-adik tadi sholat subuh atau enggak? Ayo jujur dijawab. Terus, apakah adik-adik sudah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Pak Asep untuk menjalankan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat duha? Jika adik-adik belum membaca Al-Quran atau Iqra, belum sholat duha, silahkan adik-adik semua untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu atau membaca Iqra-nya, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat duha. Ya, seperti itu. Nah, hari ini adik-adik semuanya, tadi seperti yang Pak Asep sampaikan, adik-adik akan mempelajari tentang menghafal Al-Quran surat Al-Falaq. Nah, tadi Pak Asep bertanya, ya, sekarang Pak Asep mau ngecek, udah belum ngajinya? Kalau belum, cepetan ngaji dulu. Kalaupun Pak Asep nggak lihat adik-adik, tetapi adik-adik harus ingat bahwa adik-adik itu dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha melihat. Dan adik-adik juga pasti udah pada tahu nih bahwa segala amal kebaikan kita itu dicatat sama malaikat rokib. Malaikat rokib itu tugasnya apa Pak Asep? Tugasnya itu mencatat amal kebaikan. Maka Pak Asep ingatkan lagi nih, kalau yang belum membaca Al-Quran atau Iqra-nya, belum melaksanakan sholat duha, silahkan sholat duha dulu. Ini bisa nih videonya di pause dulu ya, diberhentiin dulu, adik-adik baca Quran dulu sama sholat duha ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Pak Asep, saya mau bertanya Pak Asep nih, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran surat Al-Falaq? Apakah keutamaannya luar biasa Pak Asep? Saya pengen tahu Pak Asep gimana sih cenah. Eh Apa aja keutamaan dari Quran surat Al-Falaq, atau tadi kenapa sih kita setiap hari harus membaca Quran surat Al-Falaq? Nah, jawabannya adalah kalau adik-adik membaca dalam bukunya,
dan memperhatikan apa yang Pak Asep sampaikan di pertemuan pertama, bahwa kenapa kita harus menghafal, membaca, mengamalkan Quran surat Al-Falaq, yaitu untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan yang ada di dunia ini. Misal adik-adik, kan kita nggak tahu ketika adik-adik tidur, apakah adik-adik tahu nggak ketika adik-adik tidur ada binatang yang jalan ke tubuh adik-adik atau yang lewat ke tubuh adik-adik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membacakan Quran surat Al-Falaq sebelum tidur, maka adik-adik akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah Pak Asep sampaikan ya bahwa Quran surat Al-Falaq ini kapan sih Pak Asep bisa dibacanya? Tadi sebelum tidur bersamaan dengan Quran surat Al-Ikhlas sama surat An-Nas ya, sebelum tidur. Bahkan kalau adik-adik yang suka nonton Nusarara, nah di sana kan udah dianimasikan bahwa sebelum tidur itu sesuai dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW, bahwa sebelum tidur kita harus membaca 3 surat, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Keutamaannya apa? Yaitu untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Nah, kalau sunnah lain dari Nabi Muhammad SAW ya, salah satu hal yang bisa kita amalkan selain sebelum tidur, yakni surat Al-Falaq bersama 2 surat yang lainnya, Al-Ikhlas sama An-Nas, bisa dibaca oleh adik-adik setiap pagi sebanyak 3 kali, setiap sore hari sebanyak 3 kali. Nah, ini berguna untuk memohon perlindungan kepada Allah. Misal dari pagi kita baca surat Al-Falaq, kita memohon kepada Allah nih perlindungan dari pagi sampai menjelang sore. Terus kita baca lagi ketika sore hari ya. Nah, itu untuk memohon perlindungan dari sore hari sampai menjelang pagi. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi apa? Bisa dibaca sebelum tidur ya. Bisa dibaca setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali. Kemudian Quran surat Al-Falaq ini bisa juga dibaca ketika adik-adik melaksanakan sholat. Tadi sholat duha misalnya atau sholat subuh tadi kan diawali dengan doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian adik-adik bisa nih karena sudah hafal misalnya surat Al-Falaq bisa membacakan surat Al-Falaq ya. Seperti itu. Kemudian Pak Asep, kan sekarang itu pembelajarannya menghafal Quran surat Al-Falaq. Terus Pak Asep gimana ya, kan aku teh masih ikro, belum belum bisa atau belum mampu membaca Al-Quran. Nah, sekarang Pak Asep mau memberikan caranya, cara menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Apa saja Pak Asep caranya? Yang pertama, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan rahmat, maghfirah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita juga mendapatkan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengan kita menghafal, membaca, mengamalkan Quran surat Al-Falaq, kita semua dapat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memohon doa kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, diberikan kemudahan dalam membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran, terutama Quran surat Al-Falaq. Yang ketiga, adik-adik semuanya harus memiliki tekad yang kuat dan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Aduh Pak Asip, ini teh gimana ya? Aku teh udah diulang berkali-kali tapi belum hafal terus. Nggak apa-apa, adik-adik terus aja diulang-ulang. Semakin adik-adik diulang berarti semakin banyak pahala yang didapat oleh adik-adik semuanya. Kan adik-adik semuanya di sini yang keempat nih dibaca berkali-kali atau istiqomah murojaah. Kan adik-adik di sini
ada yang bisa hafal 1 kali balikan, ada yang harus 3 kali ya misalnya, ada yang harus 5 kali, ada yang harus 10 kali, nggak apa-apa. Semuanya pasti mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala, kasih sayangnya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan utamanya akhirnya tadi, mudah-mudahan kita semua, adik-adik semuanya, bersama orang tuanya juga kelak nanti akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, dicontohin misalnya sama Pak Asep, diulang 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Diulang, udah 3 kali. Ayat kedua, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Terus diulang dari ayat pertama, kedua sampai kedua 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Nah, bisa 3 kali terus diulang-ulang. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa hafal nih Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar ya. Nih tata cara bacanya, qul itu huruf qaf nih. A terus ain. Yang pertama hamzah, yang kedua ain nih. Qul a'udzu zu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kayak gitu. Nih, sekarang sama Pak Asep dicontohin nih cara membaca Al-Qur'an surat Al-Falaq dengan benar. Dengerin ya. Dengerin, bisa nanti diulang-ulang sama adik-adik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, mudah-mudahan adik semuanya bisa menghafalnya. Nah, penjelasan dari Pak Asep sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Tetaplah sehat dan semangat belajarnya. Semoga apa yang Pak Asep sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya, terutama untuk Pak Asep yang menyampaikannya. Jangan lupa, ingat ya adik-adik, kerjakan tugasnya semampunya, sebisanya ya. Kerjakan dengan jujur, tugasnya sudah Pak Asep kirimkan, sudah Pak Asep umumkan di Classroom. Silakan adik-adik bisa mulai mengerjakannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari Pak Asep. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.